Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amma ba'du. Jamaah sekalian, para akhwat dan ummahat, khususnya para orang tua dari Bulan Bintang Islamic School. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore ini kita masih diizinkan dan diperkenankan untuk dapat bersua meskipun secara virtual ya, dari Zoom. Dan kita melanjutkan kajian rutin kita membahas ma la yasa'u atfalul muslimina jahlahu. Perkara-perkara yang tidak sepatutnya anak-anak orang muslim itu tidak mengetahuinya. Artinya anak-anak itu harus mengetahui hal ini. Kalau anak-anak harus tahu, maka tentunya orang tua lebih utama lagi untuk mengetahuinya. Nah, kita sampai di pertanyaan yang ke-27 di halaman 101 bagi yang memiliki PDF e-booknya. Ya, di halaman 101. Pertanyaan ke-27. Ya, kita bicara tentang sejumlah fakta dan sejumlah hal-hal yang penting ya berkaitan dengan sirah Nabi, termasuk ayat Al-Quran yang terakhir kali turun. Ya, karena di pertanyaan yang sebelumnya kita juga pernah menyinggung apa ayat Al-Quran yang pertama kali turun. Sekarang kita akan membahas apa ayat Al-Quran yang terakhir kali turun. Dan nanti kita akan singgung ini, ada sejumlah fawaid atau faidah, ya, dan juga adanya varian pendapat atau ikhtilaf ya, al-ulama, perbedaan pendapat ulama berkaitan dengan hal ini. Ya, di pertanyaan yang ke-27, apa ayat Al-Quran yang terakhir kali turun? Maka jawablah, ini jawabannya, ini yang dikuatkan oleh penulis, ayat Al-Quran yang turun terakhir kali, ini ada kesalahan ketik ya, kurang huruf N. Ayat Al-Quran yang terakhir kali turun adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Wattaqu, dan hendaknya kalian takut, atau juga boleh sebagian ulama memaknai dan peliharalah dirimu, ya, sebagaimana firman Allah, ya, qu anfusakum, ya, itu jagalah dirimu dan keluargamu. Di sini wattaqu maknanya itu bisa bermakna ya dan takutlah engkau, atau bisa bermakna jagalah dirimu dari azab, ya, maksudnya yauman, ya, pada hari yang waktu hari itu turja'una fihi ilallah, kamu semua dikembalikan kepada Allah, yaitu di hari akhir, di hari kiamat. Hendaknya kamu takut dengan hari itu, atau kamu jaga dirimu ya dari azab di hari yang waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin, kemudian ya diwafatkan, thumma tuwaffa, ya, jadi dibalas dengan balasan yang sempurna, dengan balasan yang sesuai ya, kullu nafsin, setiap jiwa, setiap diri, maka sabat, atas apa yang dikerjakan oleh jiwa tersebut, wahum la yuzlamun, dan mereka tidaklah dizalimi atau dianiaya sedikit pun, karena Allah tidak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Nah, ini adalah ayat yang terakhir turun ya, yang dikuatkan oleh penulis di dalam hal ini, yaitu surat Al-Baqarah ayat 281. Nah, baik, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita coba perhatikan ya, berkaitan dengan adanya perbedaan pendapat di antara para ulama. Yang pertama, kita coba lihat nih ayat yang pertama kali turun. Ya, ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah. Ya, ini juga sebagaimana diterangkan di dalam buku ini ya.
Kalau saya tidak salah ingat ya, atau kalau tidak di buku tulisannya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ya, yaitu berkaitan dengan Ta'limus Sibyan at-Tauhid, yang mengajarkan anak-anak tauhid, bahwasanya surat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Jadi tidak turun seluruhnya, jadi hanya 5 ayat yang pertama. Ketika Jibril alaihissalam mendatangi Nabi ketika Nabi sedang bertahannuts. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, yaitu ketika Nabi SAW sebelum beliau bertahannuts, ya, beliau seringkali mimpi. Ya, dan mimpi itu begitu jelasnya seperti terangnya pagi hari. Nah, akhirnya itulah yang mendorong Nabi untuk bertahannuts, ya, yaitu beliau menyendiri di Gua Hira dalam rangka untuk apa? Untuk kontemplasi dan mendekatkan diri kepada Allah selama beberapa malam. Dan beliau ketika bertahannuts, ya, disebutkan oleh Ibunda Aisyah, beliau membawa makan dan minum, ya. Nah, lalu Ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha itu sangat mendukung suaminya. Jadi beliau yang membantu menyiapkan bekal bagi Rasulullah. Ya. Dan ketika Nabi sedang bertahannuts, ya, di hari kesekian, ya, tepatnya di bulan Ramadan, sebagian ulama menyebutkan di tanggal ke-17, ya. Nah, itu datanglah Jibril alaihissalam, malaikat datang. Kemudian Jibril alaihissalam memeluk Rasulullah dengan begitu kuatnya dari belakang. Nah, oleh karena itu Rasulullah ketika menceritakan ini kepada Ibunda Aisyah, beliau mengatakan bahwasanya malaikat itu memelukku sehingga aku merasa berat. Aku merasa payah. Ya. Sehingga aku menjadi sulit bernapas. Dan malaikat itu berkata, "Iqra, bacalah wahai Muhammad." Kemudian Nabi mengatakan, "Ana lastu biqari'in." Aku orang yang enggak bisa membaca. Ya. Kemudian dilonggarkan pelukan Jibril alaihissalam. Kemudian dipeluk lagi dengan kuat. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Diulang lagi oleh Rasulullah, ana lastu biqari'in. Aku enggak bisa baca. Kemudian dipeluk lagi dengan kuat. Ya, sehingga Nabi berasa payah. Ya. Kemudian dilepaskan lagi sembari mengatakan, Iqra, bacalah wahai Muhammad. Ana lastu biqari'. Dan beliau menceritakan bahwasanya malaikat tersebut, yaitu Jibril, yaitu memeluk Rasulullah sebanyak 3 kali. Nah, kemudian baru Jibril melanjutkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat pertama yang pertama kali turun. Ya. Iqra, bacalah wahai Muhammad bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Di sini Rasulullah langsung diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu asal penciptaan manusia. Manusia itu diciptakan dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah, dan Rabbmu adalah yang maha pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan dengan perantaraan al-qalam. Nah, ini juga diajarkan, ya. Ini ayat yang pertama kali turun ini tuh mengajarkan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Ilmu yang Allah berikan kepada manusia. Manusia bisa berkomunikasi, berbicara dengan lisan dan tulisan. Ya. Manusia mampu untuk berbicara secara lisan, verbal, dan secara tulisan. Dari mana ilmu ini? Allah yang mengajarkan. Allah ajarkan kepada bapak kita Nabiullah Adam alaihissalam. Ya. Allama Adama, ya, asma'a kullaha. Allah mengajarkan Adam semua nama-nama. Jadi bapak kita diberikan kemampuan oleh Allah, mampu untuk memberikan sifat, atribut, dan nama, at-tasammi, segala sesuatu. Akhirnya kita manusia mampu untuk mengidentifikasi dan memberikan nama. Kita mampu berbahasa. Ya. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman, Allah yang mengajarkan kita mampu untuk menjelaskan
Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Dialah Allah Ar-Rahman, ya, yang menciptakan manusia, mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkan manusia mampu menjelaskan, mampu menerangkan dengan perkataan. Termasuk mampu menjelaskan dengan al-qalam, ya, bil qalam, dengan pena. Bahkan Allah pun bersumpah dengan pena, nun wal qalami wama yasturun. Nun demi pena dan apa yang digoreskan. Ini mengandung pelajaran. Kita tahu ya bahwasanya di antara hikmah Allah memilih seorang dari bangsa Arab keturunan Ismail alaihissalam. Seorang yang jujur luar biasa, nggak pernah berdusta seumur hidupnya, yang dipercaya oleh kaumnya. Seorang yang awalnya dicintai oleh kaumnya, dipercaya oleh kaumnya. Makanya Nabi itu sampai diminta untuk menjadi penengah ketika mereka sedang berselisih tentang siapa yang layak untuk meletakkan Hajar Aswad. Ya, jadi Nabi SAW yang diminta sebagai penengahnya. Karena mereka mempercayai Rasulullah. Tapi Rasulullah adalah termasuk orang yang ummi, yang tidak membaca dan menulis. Bukan artinya Islam mengajarkan manusia itu tidak membaca dan menulis, tidak. Tapi di situ ada hikmah yang besar. Allah mengutus Nabi dan Rasul terakhir itu dari bangsa ummi yang tidak bisa membaca dan menulis. Karenanya ketika Jibril alaihissalam memerintahkan Nabi untuk membaca Iqra, beliau mengatakan ana lastu biqari. Aku nggak bisa baca. Ya, diulangi lagi. Bacalah. Dan ini perintah agar kita mau untuk membaca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah Rabbmu yang menciptakan. Makanya diajarkan manusia diciptakan dari alaq, segumpal darah. Dan bacalah, Rabbmu itu Maha Pemurah, yang mengajarkan dengan perantaraan al-qalam, pena. Sehingga manusia bisa menulis, itu Allah yang mengajarkan. Allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui oleh manusia. Karena apa yang tidak diketahui oleh manusia lebih banyak daripada apa yang diketahui. Karena pengetahuan manusia itu terbatas. Dan ini ayat yang pertama kali turun ini adalah disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika beliau menceritakannya tentang hal ini. Yaitu ayat yang pertama kali turun ketika Nabi SAW sedang bertahannuts. Nah, lalu juga ada riwayat yang lain, ya, yaitu riwayat dari Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah ketika ditanya, ya, ayat Al-Quran apa yang pertama kali turun, beliau mengatakan ya ayyuhal muddatsir. Ya. Lalu kemudian Abu Salamah bin Abdurrahman, ya, seorang tabi'i, ketika mendengarkan jawaban Abu Jabir bin Abdullah, yaitu yang pertama kali turun adalah ya ayyuhal muddatsir, maka beliau pun bertanya lagi, "Lu bukankah Iqra bismi rabbik?" Kemudian kata Jabir, ya, beliau mengatakan, "Aku sampaikan kepadamu apa yang disampaikan oleh Rasulullah." Ya. Yaitu apa? Yaitu ketika Nabi berdiam diri di Gua Hira, kemudian setelah selesai beliau bertahannuts, beliau turun, beliau menelusuri lembah, ya. Kemudian beliau melihat ke depan, ke belakang, kanan dan ke kiri, kemudian beliau mendongak ke langit. Ya, kemudian beliau pun melihat Jibril alaihissalam, sehingga menyebabkan beliau ketakutan. Beliau pulang ke istrinya, Ibunda Khadijah, dalam kondisi yang ketakutan. Kemudian Nabi mengatakan, zamiluni, ya, selimuti aku. Kemudian baru Allah menurunkan, ya ayyuhal mudaththir, yakum fa'andzir. Wahai orang yang berselimut, bangkitlah dan berikanlah peringatan. Nah, sebagian orang bingung, loh, jadi yang benar yang mana? Ayat yang pertama kali turun, ya. Nah, jadi di sini para ulama menerangkan, ya. Di antaranya penulis buku ini, ya, atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ayat yang pertama kali turun adalah Iqra, surat Al-Alaq. Ya, yang pertama kali turun untuk mengutus beliau sebagai nabi. Dan adapun ayat yang pertama kali turun mengutus beliau sebagai rasul, mengangkat
beliau sebagai Rasul adalah surat Al-Muddathir. Sebagian ulama ketika membedakan apa bedanya Nabi dan Rasul, mereka mengatakan Nabi itu diutus oleh Allah untuk dirinya dan keluarganya saja. Adapun Rasul diutus untuk diri keluarganya dan ya semua manusia. Artinya disuruh berdakwah secara terang-terangan. Ya, menyampaikan risalah. Nah, jadi ada yang mengatakan ini pendapat pertama. Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah Nabi diangkat menjadi nabi. Ya ayyuhal mudaththir, Nabi diangkat menjadi rasul. Itu maknanya yang pertama. Ya. Kemudian ada juga ulama yang pendapat kedua, ya, yaitu ayat yang pertama kali turun adalah 5 ayat surat Al-Alaq, tapi surat yang pertama kali turun secara penuh, ya, secara utuh itu adalah surat Al-Mudaththir. Ya, surat Al-Mudaththir. Jadi ayat yang pertama kali turun Iqra, surat yang pertama kali turun adalah surat Al-Mudaththir. Ini pendapat kedua. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, sebagian ulama berpendapat yang dimaksud oleh Jabir itu adalah surat pertama yang turun, karena setelah Iqra, ya, itu belum lagi turun. Ya. Jadi apa namanya? Ada masa terhenti wahyu. Wahyu sempat terhenti, kemudian baru Allah turunkan lagi perintah untuk berdakwah. Yaitu di dalam surat Al-Mudaththir ini. Ya, surat Al-Mudaththir. Nah, oleh karena itu, ini kedua riwayat sebenarnya tidak kontradiksi. Ini yang seharusnya kita tempuh, yaitu menjamak, mengkompromikan kedua riwayat ini. Karena riwayatnya sama-sama sahih. Alih-alih mentarjih atau memilih. Karena ada ulama yang lebih memilih pendapatnya Ibunda Aisyah daripada ucapan Ibunda Aisyah daripada ucapan Jabir. Nah, jadi ternyata dalam hal ini ada perbedaan pendapat. Apalagi ayat yang pertama kali turun. Ya. Ayat yang maksud saya yang terakhir kali turun. Ya. Itu ada beberapa pendapat. Di antaranya ada yang berpendapat bahwasanya ayat yang turun terakhir kali berbicara tentang riba. Ini pendapatnya Abdullah bin Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma. Ya, ayat yang terakhir kali turun tentang riba. Itu surat Al-Baqarah 278, ya. Itu pendapatnya Abdullah bin Abbas. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha waraddu wadharu ma baqiya minar riba. Wadharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah atau bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba. Ya. Nah. Dan juga pendapat yang kedua, ya, yaitu juga pendapatnya Abdullah bin Abbas dan juga pendapatnya Sa'id bin Jubair. Ini pendapat yang dipegang oleh penulis buku ini, yang dikuatkan oleh penulis buku ini. Yaitu wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ya. Dan takutlah kamu dengan hari yang ketika itu kamu dikembalikan kepada Allah. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Kemudian masing-masing diri diberikan balasan yang sempurna, ya, sesuai dengan apa yang dikerjakan, sedangkan mereka tidak dianiaya oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dizalimi oleh Allah. Ya. Nah, kemudian ada juga loh pendapat ulama, di antaranya ini pendapatnya Imam Sa'id Ibnu Al-Musayyib. Ya. Yaitu berkaitan dengan hutang piutang. Ya. Berkaitan dengan muamalat atau hutang piutang. Surat Al-Baqarah 282. Itu yang terakhir kali turun. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Ya, wahai orang-orang beriman, ketika kamu sedang berhutang piutang, ya, sedang bermuamalah dengan cara hutang piutang dengan waktu yang telah ditentukan, maka hendaknya kamu tulis. Ya, hendaknya ditulis. Nah, sebagian ulama mereka menerangkan bahwasannya, ya, ketiga pendapat ini itu bisa dijamak, bisa dikompromikan. Artinya, ya, ketiga ayat tadi ini, ya, surat Al-Baqarah 278, 281 dan 282 itu turun sekaligus. Ya.
sebagaimana ayat-ayat ini disebutkan secara berurutan di dalam surat Al-Baqarah. Ya. Jadi ketiga ayat ini turun sekaligus. Ini pendapat sebagian ulama. Ya. Nah, lalu kemudian juga ada pendapat dari sahabat yang mulia Al-Barra bin Azib. Ya, ayat yang pertama kali turun adalah surat An-Nisa ayat 76. Ayat 176. Ya. Tentang apa? Kalalah. Ya. Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu wahai Muhammad, ya maka katakanlah Allah memberikan fatwa kepada kalian tentang al-kalalah. Ya. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat yang lainnya. Juga ada yang berpendapat yang pertama kali turun surat Al-Maidah. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati dan seterusnya. Ya. Juga ada yang berpendapat sebagaimana disandarkan juga kepada Abdullah bin Abbas, surat yang pertama yang terakhir kali turun adalah surat An-Nasr. Ya. Surat An-Nasr, ya. Kemudian ada juga yang berpendapat surat At-Taubah 128 129. Ada juga yang berpendapat surat Ali Imran 195. Ada pula yang berpendapat surat An-Nisa 93. Ya. Dan masih banyak lagi. Ya. Nah, tapi pendapat-pendapat ini sebagaimana kata Al-Imam Al-Bakilani rahimahullah adalah pendapat yang sebenarnya tidak ada sandarannya. Tidak warid dari Nabi SAW. Jadi menurut beliau kemungkinan besar ini adalah ijtihadnya para sahabat dan para ulama. Ya. Karena mereka tentunya punya pengetahuan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi mereka, artinya sesuai dengan keadaan mereka, ketika mereka berinteraksi dengan Rasulullah. Ya, karena tidak semua sahabat itu berinteraksi dengan Nabi hingga Nabi sakit dan Nabi wafat. Ya. Nah, oleh karena itu makanya muncullah pendapat-pendapat yang berbeda ini. Kalau ditanya, Ustadz, mana yang lebih rajih? Ya, yang lebih rajih sebenarnya adalah surat Al-Baqarah. Ya, ketiga ayat yang tadi disebutkan, yaitu ayat 278, 281, dan 282. Ya, dan pendapat Abdullah bin Abbas dan Sa'id bin Jubair adalah pendapat yang dipegang oleh penulis buku yang kita pelajari ini, yaitu Al-Baqarah 281, wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan jagalah dirimu di hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau ada yang bertanya, Ustadz, kenapa kok bisa ada perbedaan pendapat dalam hal ini? Maka kita katakan adanya perbedaan pendapat, ya, itu tidaklah menjadikan bahwasanya ini adalah suatu hal yang kontradiksi, tidak. Tapi ini malah menunjukkan bahwasanya Islam itu sangat memperhatikan dan sangat peduli dengan keotentikan sesuatu. Karena ketika ulama menukilkan adanya pendapat yang berbeda, maka mereka nggak menerima begitu saja. Mereka melakukan penelitian. Ya, meneliti. Dengan melakukan penelitian itu akhirnya ya muncullah ilmu seperti ilmu alat, ya, seperti ilmu riwayah, ilmu hadis, ya, ilmu jar wa ta'dil dan semisalnya. Ya. Karena kita tahu ini Al-Quran ini adalah sesuatu yang secara meyakinkan, otentik, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, Az-Zikir ini, dan kami yang akan menjaganya, memeliharanya. Artinya Allah yang jaga. Ya, meskipun penjagaan Allah ini melalui ya sebab yang Allah juga ciptakan. Sebabnya adalah dengan Allah pilih di antara hamba-hambanya ini ya yang akan menjaga Al-Quran fis suduri wa fis suturi. Ya, fis suduri wa fis sutur. Menjaga Al-Quran di dalam sudur, dada atau memori hafalannya,
wa fis suturi, yaitu melalui catatan atau tulisannya. Makanya Al-Quran dikenal dengan dua nama yang paling masyhur di antara nama-nama yang lainnya. Apa? Al-Quran itu sendiri dan Alkitab atau Kitabullah. Apa arti Al-Quran? Al-Quran itu artinya al-makru, sesuatu yang dibaca. Maka Allah jaga qiraahnya, bacaannya. Ada orang membaca Al-Quran ngawur-ngawur, ketahuan ngawurnya. Ada orang membaca Al-Quran itu dia sengaja membuat bacaan yang aneh-aneh, ketahuan. Dia berusaha mentahrif, merubah-rubah, bakal ketahuan. Dari zaman ayat Al-Quran ini turun, hingga sekarang apabila ada orang berusaha untuk mentahrif, merubah-rubah bacaan Al-Quran, maka akan ketahuan. Pasti ketahuan. Gak mungkin enggak. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya. Allah jaga dengan cara Allah menjadikan manusia menyimpan Al-Quran di dalam dada mereka, hafalan mereka, memori mereka. Karena nggak ada satu pun kitab di dunia, di muka bumi ini, di dunia ini, itu yang bisa mengalahkan Al-Quran. Nggak ada. Taruhlah ada buku syair atau prosa yang dihafalkan, tetap nggak akan bisa mengalahkan Al-Quran. Terutama dari sisi penjagaan. Artinya 14 abad yang lalu hingga hari ini, detik ini, saat ini, sama bacaan Al-Quran itu. Yang beda cuma dialeknya saja, logatnya saja. Karena manusia memang punya dialek atau punya logat. Ya. Tapi secara bacaan itu sama. Sama, persis. Nggak ada perbedaan. Kemudian Allah jaga fis sutur. Allah jaga di dalam lembaran-lembaran. Mushaf. Allah jaga Al-Quran itu dari sisi tulisannya. Makanya disebut dengan Alkitab. Alkitab itu artinya apa? Al-maktub. Yang tertulis. Makanya Allah jaga kitabahnya. Kalau tadi Allah jaga apa? Qiraahnya. Allah jaga qiraah atau bacaannya. Dalam hal ini Allah jaga kitabahnya, tulisannya. Karena itu siapa yang mengurang-ngurangi atau menambah-nambahi satu huruf saja di dalam Al-Quran, pasti ketahuan. Pasti ketahuan. Karenanya seseorang nggak akan bisa ngutak-ngatik Al-Quran. Pasti bakal ketahuan. Itu sejumlah penerbit Al-Quran, ada salah cetak saja, langsung ditarik itu mushaf. Meskipun mereka harus rugi. Kenapa? Karena ketahuan. Orang-orang ingin memalsukan Al-Quran, itu dia akan mengeluarkan effort yang sia-sia. Karena akan ketahuan. Gitu loh. Karena Allah yang menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ya. Nah, jadi ya, Al-Quran ini sesuatu yang terjaga. Itu sesuatu yang harus kita yakini. Lalu kenapa Ustaz kok ada perbedaan pendapat tentang menentukan ayat pertama yang turun ataupun ayat terakhir yang turun? Ya ini semua tidak lepas dari pengetahuan manusia-manusia yang ada di zaman Rasulullah, yaitu para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi ketika mereka mengambil Al-Quran, mereka mengambilnya itu ayat demi ayat, sedikit demi sedikit. Nggak kayak kita itu pengen langsung mempelajari semuanya, banyak, ya. Tapi berbeda dengan sahabat Nabi, ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka mengambil Al-Quran itu ayat demi ayat. Bahkan di dalam sejumlah riwayat, mereka itu hanya mengambil 10 ayat. 10 ayat. Mereka ambil dari Rasulullah, mereka hafalkan, mereka fahami. Kemudian mereka praktekkan. Kemudian setelah itu apa? Setelah itu mereka minta lagi atau mengambil lagi ke Rasulullah, ayat yang lain. Ini metodenya para sahabat Nabi. Metode belajarnya mereka. Yang dipraktekkan diambil juga oleh para ulama-ulama setelahnya, para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Makanya Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullah sampai-sampai menasihatkan la ta'khudil ilma jumlatan. Janganlah engkau mengambil ilmu itu langsung sekaligus. Langsung banyak sekaligus. Jangan. Kenapa? Fa inna man rama fa inna man rama akhdhihi jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Karena siapa yang berupaya mengambil ilmu itu langsung sekaligus,
maka akan hilang sekaligus, akan hilang semuanya. Ya. Makanya kata beliau, walakinna syai' ba'da syai'. Akan tetapi sedikit demi sedikit. Ma'al layali wal ayyam. Ya, yaitu sesuai dengan malam-malam dan hari-hari. Seiring dengan bergantinya malam dan seiring dengan bergantinya hari. Jadi belajar harus harus sedikit demi sedikit, ya. Ini udah diajarkan oleh para sahabat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, ya. Atau dikatakan man ramal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Ya, siapa yang mencari ilmu itu sekaligus borongan, maka akan hilang darinya ilmu itu secara sekaligus, secara borongan juga. Nah, jadi para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim ajmain, mereka adalah sosok-sosok yang sangat memperhatikan Al-Quran. Nah, tapi juga mereka manusia. Ilmu mereka itu tafawut, bertingkat-tingkat dan berbeda-beda, nggak sama. Ya, nggak sama pengetahuan mereka, bertingkat-tingkat. Ya. Karena itu, ini menunjukkan mereka juga manusia. Artinya perkataan mereka itu perkataan yang tidak maksum, yang ada kemungkinan bisa salah dan bisa keliru. Karena satu-satunya yang wajib untuk diterima adalah perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hanya beliau. Ya. Kemudian juga di antara manfaat kita mempelajari atau mengetahui tentang adanya perbedaan pendapat ya di dalam hal ini, itu diantaranya agar kita juga tahu nih tentang konsep nasikh wal mansukh, an-nasikh wal mansukh, yaitu adanya ya ayat-ayat yang mengandung hukumnya itu terhapus dengan ayat yang datang setelahnya. Ya, dengan ayat yang datang setelahnya. Memang ada nasikh dan mansukh. Ya. Dan juga ini supaya kita juga belajar untuk apa? Untuk bersikap ilmiah. Bersikap at-ta'anni. Ta'anni itu artinya kita tenang, tidak gerusa-gerusu, tidak tergesa-gesa di dalam belajar atau di dalam mengambil sesuatu. Jadi kita harus ilmiah, tenang, dan kemudian kita berusaha untuk meneliti sebelum kita meyakini atau menetapkan. Karena konsepnya ahlu sunnah, ketika mereka membangun keyakinan, membangun i'tiqad, membangun akidah, adalah dengan cara apa sih? Dengan cara ittiba, bukan taklid. Berbeda sama orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, orang-orang ahlul bidah wal ahwa. Argumentasi mereka itu semuanya adalah taklidan. Ya, taklid. Mereka mengambil ya akidah mereka dari nenek-nenek moyang mereka. Dari bapak-bapak mereka. Ya, dari kakek moyang mereka, ya. Dan ini udah diwanti-wanti di dalam Al-Quran, ya, sudah diwanti-wanti dalam Al-Quran di dalam sejumlah ayat. Di antaranya surat Al-Baqarah misalnya, ayat ke-170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang Allah turunkan, mereka niscaya akan menjawab, enggak, kami hanya mengikuti apa yang kami peroleh dari kakek moyang kami, dari bapak-bapak kami, dari nenek moyang kami, dari kakek buyut kami. Meskipun bapak-bapak mereka, kakek buyut mereka adalah orang-orang yang enggak berakal sama sekali. Dan juga tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Demikian pula dalam surat Luqman, ayat 21. Wa idza qila lahum, apabila diucapkan, dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ayo ikuti dengan apa yang Allah turunkan, yaitu Al-Quran. Qalu, mereka akan menjawab, bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Ya, kami ini akan mengikuti kami hanya mengikuti apa yang kami dapati dari
kakek-kakek atau bapak-bapak kami. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Ya meskipun syaitan itu sejatinya mengajak mereka kepada azab yang menyala-nyala. Dan masih banyak lagi ayat yang semisal. Jadi mereka membangun keyakinannya dengan apa? Taqlid. Adapun ahlu sunnah membangun keyakinannya dengan ittiba. Ittiba artinya apa? Mencontoh. Siapa yang dicontoh? Rasulullah. Hanya mengikuti dalil yang berasal dari Allah dan Rasulnya, dari Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Itulah ahlu sunnah. Mereka membangun keyakinannya dengan ittiba, tidak dengan cara taqlidan. Ya, dengan cara ikut-ikutan, apalagi berkaitan dengan masalah akidah. Makanya ahlu sunnah, kaidahnya adalah ya istadallu thumma taqadu. Mereka mencari dalil dulu, menelaah dalil dulu. Mereka beristidlal dulu, baru kemudian mereka membangun keyakinan, meyakininya. Tapi kalau ahlul bidah, ahlul ahwa, orang-orang musyrikin, orang kafir, pengikut bid'ah, pengikut hawa nafsu, mereka itu i'taqadu thumma istadallu. Mereka meyakini dulu, membangun keyakinan dulu, baru kemudian mereka mencari-cari dalil. Nah, itu bedanya tuh. Ya. Mereka yakini dulu, baru mereka cari-cari dalil. Ini kelihatan ini. Kalau Anda perhatikan metode berargumentasi antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah, itu akan kelihatan perbedaannya. Ahlu sunnah, mereka ya akan menjelaskan dulu dalil dari Al-Quran dan Sunnah, baru kemudian mereka mengambil hukum darinya. Atau mereka membangun keyakinan darinya. Ya. Tapi berbeda dengan ahlul bidah wal ahwa. Mereka yakini dulu suatu pendapat, suatu hukum, apalagi keyakinan, kemudian baru mereka cari-cari dalilnya. Baru kemudian mereka mencari-cari argumentasi. Karena apa? Karena sejatinya mereka nggak punya dalil, nggak punya argumentasi. Argumentasi mereka adalah mengikuti kakek-kakek moyang mereka, mengikuti tradisi. Ini adalah tradisi kami, tradisi nenek moyang kami. Ini adalah tradisi daerah kami. Meskipun itu tradisi yang menyimpang. Meskipun kakek-kakek moyang mereka, kata Allah ini, la ya'qiluna syai'a, nggak punya akal sama sekali. Nggak berakal, nggak punya ilmu. Tapi mereka benarkan, mereka terima. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada manusia itu penglihatan, pendengaran, dan akal agar manusia mampu untuk melakukan pemilah-milahan, tamyiz. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang keliru, mana yang benar. Itu Allah udah berikan kemampuan ini. Tapi ternyata akal yang Allah berikan kepada sebagian manusia itu nggak digunakan sebagaimana mestinya. Makanya mereka orang-orang musyrikin ini lebih hina, lebih buruk, lebih jelek daripada hewan ternak. Wal iyadzubillah. Ya, lebih jelek, lebih buruk daripada siapa? Daripada hewan ternak. Ya. Dan ini sudah Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Di antaranya dalam surat Al-A'raf nih. Coba kita lihat surat Al-A'raf ayat 179. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang penghuni Jahannam. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Ya, dan sungguh kami telah ciptakan isi neraka Jahannam itu mayoritasnya dari jin dan manusia. Kenapa Allah katakan lahum qulubun la yafqahuna biha? Mereka memiliki hati tapi mereka enggak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan atau kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya pendengaran, telinga, tapi enggak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Mereka itu bagaikan hewan ternak. Balhum adhal. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak. Ini Allah yang mengatakan. Mereka lebih sesat daripada hewan ternak.
Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya, mereka itulah orang-orang yang lengah. Ya. Jadi Allah udah berikan instrumen agar bisa mengetahui ilmu atau bisa mengetahui kebenaran maksud saya. Mereka bisa mendapatkan ilmu tapi nggak digunakan. Bahkan mereka lebih mengikuti tradisi dari kakek moyang mereka. Meskipun mereka mengatakan kami Islam, seharusnya Islam itu istislam. Tunduk patuh, submit kepada Islam. Tunduk patuh, submit kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi ini enggak. Meskipun itu dari Allah dan dari Rasul-Nya, kalau itu menyelisihi tradisi mereka, maka akan mereka tolak. Maka mereka enggak mau menerimanya. Karena mereka lebih mendahulukan taklid kepada kakek-kakek, nenek-nenek moyang mereka. Ya. Adapun ahlu sunnah, maka ahlu sunnah lebih mengedepankan qala Allah wa qala Rasulillah. Ya, ini yang waktu itu sempat ditanya ya oleh penanya di kajian kita sebelumnya tentang bagaimana Ustaz kita membedakan antara ahlu sunnah dengan selainnya. Ya, di antaranya ini ahlu sunnah, mereka adalah orang-orang yang tidak akan melepaskan diri mereka dari dalil, dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi memang sekarang sebagian ahlul bidah, mereka juga pakai dalil. Kita nggak bisa pungkiri itu. Hatta orang-orang yang paling sesat pun juga pakai dalil. Dalilnya pun juga mereka ambil dari Al-Quran. Jadi ini menyebabkan sebagian orang bingung nih. Udahlah, nggak usah kita berantem, nggak usah kita berselisih. Orang-orang kafir itu mereka bahagia, tertawa, bertepuk-tepuk tangan kalau kita berantem seperti ini. Ini ucapan yang sebagiannya benar, tapi sebagiannya itu keliru. Memang benar kita diperintahkan untuk tidak berselisih, benar. Tapi kalau itu memang ada perbedaan antara hak dan batil, maka tetap harus dijelaskan adanya kebatilan, nggak boleh didiamkan. Ucapan ini kalau maksudnya untuk menenggelamkan nahi mungkar, maka ini ucapan yang batil. Ucapan yang apa? Yang batil, ucapan ini. Udahlah, kita nggak usah ngurusin itu, kita sibukkan sama ini, orang-orang kafir ini. Ini ucapan yang batil. Ya, ini dikatakan kalimatul haq urida biha batil. Ya, perkataan yang benar tapi tujuannya dimaksudkan untuk suatu hal yang keliru, yang batil, agar kita nggak usah menyalahkan sesuatu yang memang salah. Dan nggak boleh ini, ya, mendiamkan sesuatu yang batil itu nggak boleh. Harus diterangkan, harus dijelaskan. Karena ini kewajiban Muslim, kewajiban ahlu sunnah. Karena di antara pilarnya Islam itu nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan itu merupakan bentuk rahmah, kasih sayang. Orang salah nggak kita biarkan, tapi kita ingatkan. Itu bentuk sayang kita kepada mereka. Makanya ahlu sunnah hum a'rafun nasi bil haqqi wa arhamuhum bil khalqi. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ahlu sunnah mereka adalah orang yang paling tahu kebenaran dan mereka orang yang paling rahmah, paling berkasih sayang dengan makhluk. Itulah ahlu sunnah. Jadi ahlu sunnah ini mereka adalah orang yang ilmiah, yang berpegang dengan dalil, yang berpegang dengan hujjah, yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah, meskipun ahlul bidah mereka itu mempergunakan dalil, maka kita nggak boleh, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, yang penting sama-sama punya dalil. Enggak benar. Karena bukan sama-sama punya dalil, orang kafir pun juga punya dalil. Bukan masalah punya sama-sama punya dalil, tapi yang harus kita lihat adalah dalilnya benar nggak? Yang pertama, dalilnya sahih nggak? Dalilnya tepat nggak? Yang kedua, istidlalnya, cara menempatkan dan menggunakan dalil benar nggak? Itu yang penting. Dalilnya benar dulu nggak? Kemudian yang kedua, cara penempatan dalilnya benar nggak? Coba kita lihat ini. Orang-orang Khawarij, ya orang-orang Khawarij, ketika mereka memerangi Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, mereka itu menganggap diri mereka sedang berjihad loh dengan memerangi sahabat Nabi, menantunya Nabi loh ini. Ya. Karenanya ketika Abdurrahman bin Muljam ini salah satu qari loh, penghafal Al-Qur'an ketika di zamannya Sayyidina Umar.
ya Abdurrahman bin Muljam, ya. Itu seorang qari, ya. Tapi dia menikah dengan seorang wanita ya yang berhaluan khawarij, kemudian dia terpengaruh. Dan dia yang membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Ya, dibunuh. Ya, Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Dan mereka ketika memberontak terhadap Sayyidina Ali, mereka tuh menggaung-gaungkan firman Allah, inil hukmu illa lillah, sesungguhnya hukum adalah milik Allah. Karena dikatakan Sayyidina Ali itu tidak berhukum dengan hukum Allah. Sehingga mereka kafirkan. Nah, kata Sayyidina Ali ketika mendengarkan dalil mereka, beliau mengatakan ni'mad dalil wa bi'sal istidlal. Sebaik-baik dalil. Karena Al-Quran yang disebutkan. Al-Quran itu sebaik-baik dalil. Tapi seburuk-buruk cara mempergunakan dalil. Sejelek-jelek cara menempatkan dalil. Bagaimana bisa dalil itu digunakan untuk membunuh seorang muslim, bahkan menantunya Rasulullah, bahkan sahabat yang sudah dijamin surga, dibunuh. Dan Abdurrahman bin Muljam ketika membunuh Sayyidina Ali setelah ditangkap, nggak bertaubat dia. Dia mengatakan, ya, dia menganggap perbuatannya dia itu adalah bagian dari jihad di jalan Allah. Wal yaudzubillah. Coba kita lihat lagi orang sufi yang menganggap manusia itu punya tingkatan yang berbeda-beda. Ada syariat, ada ma'rifat, ada hakikat. Orang yang sholat, puasa, itu orang-orang syariat, tingkatannya tingkatan rendah. Yang lebih tinggi lagi, ya tingkatan ma'rifat. Lebih tinggi lagi adalah hakikat. Menurut mereka, apabila seseorang sudah sampai ke tingkatan hakikat, yaitu yakin, maka udah nggak perlu lagi ibadah. Nggak perlu sholat, nggak perlu puasa, nggak perlu ibadah. Kenapa? Karena mereka mengikuti dalil wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadalah engkau kepada Rabbmu sampai datangnya al-yakin. Artinya kalau sudah yakin nggak perlu ibadah. Kalau udah yakin nggak perlu lagi ibadah. Padahal makna al-yakin di sini adalah al-maut. Kenapa dikatakan al-maut itu al-yakin? Karena itu sesuatu yang diyakini pasti akan menimpa. Siapapun yang hidup pasti akan mati. Maka dikatakan al-yakin, yang meyakinkan. Hatta ya'tiyakal yakin. Itu mereka artikan dengan keyakinan. Kalau sudah yakin udah nggak perlu lagi ibadah. Kalau udah yakin udah nggak perlu lagi ya sholat, puasa udah nggak perlu lagi. Kalau ditanya apakah pakai dalil, mereka pakai dalil. Masalahnya benar nggak cara mempergunakan dalil? Ya, karena ternyata dalil itu bisa diperkosa ya. Mohon maaf ya kalau bahasanya kurang baik. Bisa digunakan sesuai dengan ya dengan hawa nafsunya masing-masing. Karena itu nggak boleh bagi seseorang ketika dia mempergunakan Al-Quran ataupun hadis kecuali dia harus menempatkan sesuai dengan apa? Dengan tempatnya. Ini membutuhkan hidayah dari Allah. Yaitu harus merujuk kepada pendapat para ulama-ulama salaf. Agar kita selamat di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi bukan ada dalil atau nggak ada dalil, tapi bagaimana cara mempergunakan dalil tersebut, itu yang penting. Karena itu makanya ini suatu hal yang banyak menjadi rancu untuk sebagian orang. Ustadz, itu Ustadz sana juga sama Ustadz, pakai dalil juga Ustadz, dalilnya ini dan itu. Ya, untuk sebagian orang membuat bingung. Tapi sebenarnya bagi orang-orang yang Allah berikan hidayah taufik, dia mau belajar secara taksilan dan tafsilan, sistematis dan terperinci, dia nggak akan bingung. Tidak akan bingung. Karena apa? Karena Allah telah memberikan kepadanya dasar, pondasi untuk bisa memilah-milah antara mana yang baik dan yang buruk. Nah, jadi jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah di antara perbedaan antara ahlu sunnah dengan selainnya. Ya. Dan ini sebenarnya bisa kita ambil pelajarannya ya dari bahasan kita ya saat ini ya, karena yang namanya perbedaan pendapat itu memang ada perbedaan pendapat yang sifatnya usuli, pokok. Maka apabila itu dalam hal yang sifatnya ya
perkara usul mendasar, maka tidak akan keluar dari dua keadaan, yang satu benar, yang satu salah. Nggak mungkin kedua-duanya benar. Ya, nggak mungkin kedua-duanya benar, karena khilafnya tadad. Khilafnya itu adalah saling kontradiksi antara hak dan batil. Nggak mungkin menyatukan antara hak dan batil. Nggak mungkin. Tapi ada perbedaan pendapat yang sifatnya ijtihadi. Ya, sifatnya ijtihadi. Dan ini biasanya tidak di dalam perkara usul. Ya, tapi ini di dalam perkara-perkara yang sifatnya tanawu. Tanawu itu artinya bervariasi. Ya, adanya varian-varian pendapat, yang mana varian-varian pendapat itu seringkali tidak kontradiksi, tapi bisa dikompromikan, bisa dijamak. Seperti apa perbedaan pendapat yang kita pelajari ini. Ya, yaitu ada yang apa? Ada yang mampu mengkompromikan dari para ulama. Tadi contohnya seperti mana ayat pertama kali yang turun? Kok Ibunda Aisyah, riwayat Ibunda Aisyah mengatakan surat Al-Alaq 1-5. Sementara riwayat dari Jabir, ya, bin Abdullah surat Al-Mudaththir, dan sama-sama sahih hadisnya. Ya, kan nggak mungkin dong, maksudnya ini dikatakan yang pertama kali turun, maka apa kedua-duanya ini dikatakan sama-sama turun, kan nggak mungkin gitu loh. Makanya dikompromikan oleh para ulama, ya, ayat yang pertama kali turun mengangkat Nabi menjadi Nabi, yaitu untuk nubuah, adalah surat Al-Alaq. Adapun surat Al-Mudaththir itu mengangkat Nabi menjadi Rasul. Ar-Risalah. Kalau tadi nubuah, yang ini Risalah. Ya, ayat yang menunjukkan nubuah pertama kali Al-Alaq. Ayat yang menunjukkan Risalah pertama kali Al-Mudaththir. Ini diantara kompromi yang paling baik disebutkan oleh para ulama. Ya, makanya para ulama itu sebelum memilih dikompromikan dulu gitu. Ya. Atau juga apa namanya? Atau juga sebagian ulama berpendapat bahwa, ya, surat yang pertama kali turun secara penuh adalah Al-Mudaththir. Adapun ayat yang pertama kali turun, ya, itu adalah surat Al-Alaq, karena cuma ayat 1-5 saja. Ya, cuma ayat 1-5 saja. Adapun Al-Mudaththir adalah turun secara penuh. Ya. Atau ada yang berpendapat, ya, yang tadi sebagaimana telah disebutkan, yaitu surat yang pertama kali turun setelah terhentinya wahyu selama beberapa saat. Maka Allah turunkan ini. Nah, juga demikian ayat yang terakhir kali turun memang ada varian-varian pendapat di antara para ulama. Ya. Namun pendapat yang ada dalilnya, ya, sebagaimana disandarkan kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, adalah surat Al-Baqarah tadi. Ya, 278, 281, 282. Nah, yang dirojihkan oleh penulis buku ini adalah wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Ya, nah. Baik, ya. Jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan. Oh, ini udah jam 5 ya. Baik, nanti insyaallah kita lanjutkan tentang masalah wafatnya Rasulullah. Ya. Karena berkaitan dengan wafatnya Rasulullah ini, itu juga butuh pembahasan yang cukup panjang ya, karena di situ banyak sekali faidah-faidah yang bisa kita petik ya dari detik-detik ya sebelum wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu banyak kejadian-kejadian yang kita bisa ambil manfaatnya. Baik, mungkin kita langsung saja kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Insya Allah kalau bisa saya jawab ya. Kalau nggak bisa ya harap dimaklumi. Ustaz, bagaimana cara menjelaskan yang tepat kepada anak usia 6 tahun mengapa istri Rasulullah lebih dari 11? Di buku anak-anak yang menceritakan kisah Rasulullah ada cerita. Terima kasih Ustaz, barakallahu fiik. Jadi sebuah pertanyaan muncul karena ada sesuatu yang mengganjal nih. Ya. Nah, jadi yang pertama harus kita perhatikan, sesuatu yang mengganjal itu ada pada diri kita atau ada pada anak kita sebenarnya. Karena kalau itu mengganjal di dalam diri kita,
maka sulit bagi kita untuk bisa menjelaskan kepada anak kita. Karenanya, kita harus hilangkan dulu ganjalan-ganjalan tersebut. Apalagi berkaitan dengan sejarahnya Rasulullah. Mungkin kita sudah baca sejarahnya Rasulullah, tapi ternyata masih ada hal yang mengganjal di dalam diri kita. Entah karena kejahilan, atau entah karena syubhat, atau entah karena yang lainnya. Maka kita harus hilangkan dulu ganjalan tersebut. Karena sejatinya tidak ada masalah kita jelaskan kepada anak. Rasulullah itu memiliki sejumlah istri. Ya. Dan mereka semua adalah ummahatul mu'minin, ibunya orang-orang beriman. Yang harus kita ajarkan untuk mencintai mereka semua. Ya. Kalau ditanya, Umi, kenapa Rasulullah itu istrinya banyak? Ya, kok sampai 11? Maka kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwasannya, ya, yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang istimewa. Allah berikan keistimewaan kepada beliau. Allah berikan kekhususan kepada beliau. Di antara kekhususan yang Allah berikan kepada beliau, beliau boleh menikah lebih dari 4. Sehingga beliau boleh mengumpulkan banyak istri. Dan banyaknya istri beliau itu menunjukkan kemuliaan beliau. Karena beliau menikahi mereka bukan karena seperti manusia-manusia lain menikah. Tapi beliau menikahi mereka adalah untuk kemaslahatan agama. Untuk kemaslahatan diniyah. Dan juga duniawi. Karena tetap dunia itu maslahatnya akan ikut apabila yang dicari kemaslahatan diniyah. Ya. Dari semua istri Rasulullah SAW itu semuanya janda kecuali ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Semuanya janda. Ya. Dan Nabi menikahi mereka itu bukan karena syahwat, bukan karena untuk sekedar bersenang-senang, tidak. Tapi Nabi menikahi mereka semua itu, tiap-tiap wanita itu memiliki kekhususan, keistimewaan. Ya, makanya wajib bagi kita mengajarkan mereka untuk mencintai para ibunda kaum mukminin. Ceritakan sejarah mereka. Makanya kita harus belajar, harus membaca. Dan gak usah khawatir anak itu bertanya, Umi kenapa kok Rasulullah itu istrinya 11? Ya, nanti kok Abi kok istrinya cuma 1 misalnya begitu. Ya, kita jelaskan saja yang mudah bagi mereka. Karena Rasulullah itu istimewa, spesial. Rasulullah orang yang adil, orang yang baik. Ya, sementara selain Rasulullah itu belum tentu bisa gitu loh. Gitu, seperti misalnya ayah atau abi. Ya, itu mungkin akan sulit untuk bisa berbuat adil. Kalau misalnya punya istri lebih dari 1. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ada seseorang yang dia mampu berbuat adil bukan dalam hal cinta ya, tapi dalam hal berbagi nafkah, maka dia diizinkan itu maksimal 4. Maksimal 4. Dan kita nggak boleh merasa malu, nggak boleh merasa ada hal yang mengganjal ketika berbicara tentang masalah poligami. Karena ketika Allah dan Rasulnya memperbolehkan poligami, meskipun itu berat bagi sebagian wanita, maka kita tetap harus sami'na wa ata'na. Mendahulukan, karena di baliknya itu pasti akan ada hikmah yang besar, faidah yang besar. Jadi kita nggak boleh menilai poligami lantaran adanya sebagian oknum yang mempraktekkan poligami dengan cara yang nggak baik. Dengan cara yang menyelisihi syariat. Dengan cara yang menzalimi syariat, menzalimi wanita misalnya. Ya. Dengan cara menjadikan poligami itu ya anugerah yang terzalimi lantaran praktek dari orang-orang yang keliru atau orang-orang yang salah. Sehingga akhirnya menjadi gambaran yang jelek tentang poligami. Karena itu kita nggak boleh membangun pemahaman tentang poligami dari praktek-praktek manusia-manusia selain Rasulullah dan sahabatnya. Karenanya
Kita ambil dari sumbernya bagaimana Rasulullah menjalankan poligaminya, bagaimana para sahabat menjalankan poligaminya. Nah, memang untuk anak-anak ya kita jelaskan sesuai dengan logika mereka. Adapun jika mereka sudah cukup dewasa, kemampuan mereka sudah baik, maka kita boleh melakukan pendekatan penjelasan secara logik. Ya, ini juga sebagaimana yang diterangkan oleh Dr. Zakir Naik ya, ketika ditanya oleh orang-orang kafir, kenapa poligami dibolehkan? Kok bukan poliandri yang dibolehkan? Kenapa kok hanya laki-laki yang boleh menikah lebih dari 4, sementara wanita nggak boleh menikah lebih dari 1? Bukankah ini diskriminasi kepada wanita? Bukankah ini berarti bentuk ketidakadilan Islam terhadap wanita? Bukankah wanita berarti di dalam hal ini mereka dianggap sebagai makhluk yang kedua dan yang semisalnya? Ini syubhat. Ya, syubhat. Bukan hanya dari orang kafir. Sebagian kaum muslimin itu juga mereka bingung dengan syubhat seperti ini. Padahal bagi mereka yang mau mempergunakan akal sehatnya, mau meneliti, mengobservasi, ya, niscaya mereka akan lihat syariat Allah datang atau diturunkan, nggak mungkin membawa kemaudorotan, pasti membawa kemaslahatan. Ya, saya punya tulisan ya, itu sudah cukup lama ya, beberapa tahun yang lalu. Ya judulnya kayak poligami dihujat. Ya karena lantaran ada sebagian orang yang mengatakan poligami itu adalah bentuk perselingkuhan. Waliyadzubillah. Yang nulis adalah seorang muslim. Poligami itu selingkuh katanya. Ya, padahal berbeda antara selingkuh dengan poligami. Bisa jadi orang mungkin berpoligami karena perselingkuhan, bisa jadi. Tapi bukan salah poligaminya. Kalau kita mau bicara secara logik tentang poligami itu panjang memang. Dan ini itu bisa dibuktikan secara ya ilmu sains, ilmu biologi misalnya. Kemudian juga ilmu apa namanya? Antropologi misalnya. Ya. Seperti misalnya ada seorang wanita peneliti ya yang bernama Anna Peshan ya kalau nggak salah namanya. Ketika dia meneliti tentang apa namanya? Sosioantropologi ya, manusia-manusia yang ada di Inggris itu di tahun 1900-an atau akhir 1800. Ketika banyaknya apa namanya? Kemunduran-kemunduran sosial ya. Itu beliau mengatakan bahwasanya solusi terbaik dalam hal ini adalah poligami. Bangsa Eropa itu bangsa hipokrit, bangsa yang banyak hipokritnya, munafiknya. Mereka menentang poligami, tapi ternyata mereka menjadikan wanita itu sebagai properti publik. Betapa banyak orang yang menghina Islam, mencela Rasulullah karena praktek poligaminya, tapi mereka itu menghinakan wanita di dalam praktek kehidupan mereka sehari-harinya. Coba antum lihat sekarang ini, di mana-mana wanita itu dijadikan objek. Dan ini yang sekarang diserukan oleh kaum feminis, ya, tapi mereka sendiri mengaburkan masalah ini. Wanita-wanita misalnya ada launching produk misalnya sekarang, handphone. Coba kita lihat. Siapa yang akan dijadikan sebagai objek? Wanita-wanita dengan pakaian yang seksi dan sebagainya. Padahal ini produknya apa? Handphone. Kemudian kita lihat lagi nih. Olahraga misalnya, tinju kah atau bela diri, ya. Makanya selalu ada apanya? Ring girl, ya, wanita-wanita di ring yang berkelok-kelok nggak pakai baju atau baju yang open, terbuka. Ya, ada produk apapun wanita itu yang selalu dijadikan sebagai objeknya. Nah, ini bukankah berarti menjadikan wanita sebagai properti publik gitu loh. Padahal di dalam pernikahan itu mitsaqan ghalidha, ada ikatan yang kuat. Wanita dimuliakan di dalam pernikahan, dihargai hak-haknya. Harus dinafkahi, dijaga hartanya, jiwanya, kemuliaannya, kehormatannya, itu di dalam pernikahan. Lalu kenapa kok wanita nggak boleh nikah dari satu, laki-laki boleh? Karena Allah sudah menciptakan sesuai dengan sifat penciptaannya. Laki-laki
ketika menikah lebih dari menikah lebih dari satu wanita, misalnya 4 wanita, ketika keempat wanita itu hamil, itu bisa diketahui dengan pasti itu pasti anak dari si laki-laki tersebut. Secara nasab terjaga. Wanita menikah dengan 4 laki-laki, nggak ketahuan ayahnya siapa. Kecuali harus melakukan tes DNA dulu misalnya. Itu kan sulit, ribet. Ya. Sementara ketidaktahuan tentang nasab itu secara perkembangan anak manusia, ini suatu hal yang sudah dibuktikan. Ya, anak-anak yang secara nasab nggak jelas, itu mereka akan mendapati kehidupan yang nggak baik. Adanya tekanan-tekanan secara sosial. Intinya ya, ini kalau mau dibahas panjang ya. Ya. Syariat poligami itu datang pasti membawa kebaikan. Kalau ada seorang wanita yang menolak poligami, kalau dia menolaknya bukan karena syariatnya, tapi karena dia merasa suaminya nggak mampu, orang dengan saya aja Ustadz, dia nggak mampu untuk bersikap baik. Lantas bagaimana kalau dia tambah lagi gitu loh. Nah, maka sejatinya dia tidak menolak poligami sebagai syariat, tapi dia menolak suaminya berpoligami. Itu suatu hal yang manusiawi dan tidak berdosa secara asal. Ya. Tapi kalau dia larang suaminya, akhirnya suaminya berzina, nah itu bisa menjadi sebab dia jatuh kepada dosa. Ya. Tapi kalau wanita dia menolak poligami karena memang membenci syariat poligami, dia bisa kafir, keluar dari Islam. Makanya itu sangat berbahaya sekali. Ya. Nah, oleh karena itu makanya kita sebagai orang tua ketika ditanya, apalagi tentang kok jumlah istrinya Rasulullah itu banyak, maka kita harus hilangkan dulu apabila di dalam diri kita, benak kita, pikiran kita itu ada hal-hal yang mungkin kita masih merasa ada syubhatnya kah, ada ganjalannya kah, atau ada sesuatu. Karena sejatinya seseorang akan mampu untuk menjelaskan apabila dia itu ya sudah mengerti dan sudah memahami, nggak ada lagi ganjalan. Ya, jadi nggak ada lagi ganjalan di di dalam pikirannya atau di dalam benaknya. Karena itu kita harus hilangkan dulu kalau misalnya ada ganjalan-ganjalan tersebut. Kalau udah hilang ganjalan tersebut, mudah insya Allah bagi kita menjelaskan. Karena tujuan kita menjelaskan istri-istri Rasulullah agar kita bisa belajar dari mereka. Mereka wanita-wanita yang istimewa. Semua istri-istri Nabi itu dikatakan ummahatul mu'minin. Ibunya orang-orang beriman. Makanya ketika Nabi wafat meninggal dunia, ya mantan istri Nabi nggak boleh dinikahi oleh siapapun, oleh seorang pun. Karena mereka adalah ibunya orang-orang beriman. Nggak boleh ketika Rasulullah wafat ada yang menikahi ibunda Aisyah, ya atau ibunda Hafsah, atau ibunda Ummu Salamah, ya atau yang lainnya. Nggak boleh. Ya. Dan mereka semua adalah para penghuni surga dengan izin Allah. Dan mereka semua adalah wanita-wanita yang istimewa yang harus dicintai oleh segenap orang-orang beriman. Tidak mencintai mereka bisa menyebabkan seorang mukmin hilang keimanannya. Imma dia menjadi kafir atau imma dia menjadi orang yang sesat seperti Syiah ataupun Khawarij. Waliyadu billah. Wa nas'alullaha as-salama wal afiyah. Ya. Nah. Baik, ini sepertinya sudah nggak ada lagi pertanyaan ya. Jadi mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, saya lihat yang chat cuma satu aja nih pertanyaan yang masuk. Nah, toib. Jadi mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Ya, yang hak tentunya datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.